Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian 4M yang dikeluarkan oleh Sinode GKO, Jumat 16 Agustus 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas kebaikan-Mu yang memberikan kehidupan baru bagi kami. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami sampai saat ini. Pada saat ini kami mohon kehadiran Roh-Mu ya Bapa yang kudus untuk membukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar, mengerti, dan merenungkan kebenaran firman-Mu dengan lebih dalam serta menerimanya. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk dapat melihat kehendak-Mu dan memahami apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami melalui firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami, membimbing kami untuk lebih dekat kepada-Mu dan menguatkan iman kami dalam segala hal. Kami serahkan waktu pemberitaan perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, nas Alkitab yang akan kita renungkan terambil dari kitab Yosua 24 ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita. Yosua 24 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Adapun topik renungan kita adalah aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa pertanyaan yang saya buat untuk memandu kita menemukan kekayaan rohani dari nas ini, yaitu 1. Mengapa Yosua meminta umat Israel untuk membuat pilihan yang jelas dalam hal beribadah kepada Tuhan? Jawabannya dapat kita lihat dalam Yosua 24 ayat 14-15. Firman ini menunjukkan bahwa beribadah kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan setengah hati. Yosua menegaskan bahwa seseorang harus memilih untuk beribadah hanya kepada Tuhan yang pernah menampakkan diri kepada Abraham di Sikhem dan menolak beribadah kepada Allah asing yang disembah nenek moyang mereka, yaitu Terah, meskipun itu ayah Abraham, dan menolak dewa-dewi yang disembah oleh orang Amori. Pemilihan ini merupakan bentuk ketaatan total kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari Mesir dan memberikan mereka tanah perjanjian. 2. Bagaimana kita dapat meneladani komitmen Yosua dan keluarganya dalam kehidupan keluarga kita saat ini? Jawabannya, kalau kita lihat dalam Yosua 24 ayat 15 ini, Yosua menegaskan bahwa bukan hanya dirinya, tetapi seluruh keluarganya akan beribadah kepada Tuhan. Hal ini mengajarkan pentingnya kepemimpinan spiritual dalam keluarga, di mana setiap anggota keluarga diajak dan diarahkan untuk beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Efesus 6 ayat 4 mengingatkan agar para orang tua
mendidik anak-anak mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan, salah satunya tentang beribadah kepada Tuhan. 3. Apa konsekuensi jika seseorang memilih untuk tidak beribadah kepada Tuhan? Jawabannya di dalam Yosua 24 ayat 20. Firman Tuhan ini memberikan peringatan bahwa jika umat Israel meninggalkan Tuhan dan berbalik kepada Allah lain, maka Tuhan sendiri akan menghukum mereka. Tentu prinsip ini masih relevan, di mana menolak secara sengaja, terang-terangan untuk beribadah kepada Tuhan dapat membawa seseorang kepada kehidupan yang jauh dari kasih karunia, jauh dari berkat Tuhan, dan mendatangkan akibat buruk. Dapat kita bandingkan atau lihat di dalam Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Saudara-saudara, komitmen Yosua untuk beribadah kepada Tuhan bersama seluruh keluarganya adalah teladan yang kuat bagi kita. Ibadah kepada Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Kita dipanggil untuk memilih dengan tegas siapa yang akan kita sembah dalam hidup kita, dan membimbing keluarga kita untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala hal. Ada salah satu kutipan inspiratif dari Billy Graham berbunyi demikian: warisan terbesar yang dapat diberikan seseorang kepada anak-anak dan cucu-cucunya bukanlah uang atau hal-hal materi yang dikumpulkan dalam hidupnya, tetapi warisan berupa teladan karakter dan iman. Marilah kita terapkan firman Tuhan ini, kita tingkatkan koinonia keluarga kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan hari ini. Terima kasih karena Engkau telah berbicara kepada kami melalui Alkitab dan membuka hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Kami mohon ya Tuhan, agar firman yang telah kami pelajari terus hidup dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kebenaran-Mu menuntun setiap langkah kami dan menjadi pelita bagi jalan kami. Kiranya apa yang telah kami pelajari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga mengubahkan hidup kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu di dunia ini. Tuhan, tolong kami agar tetap setia dalam beribadah dan melayani-Mu, sebagaimana Yosua dan keluarganya memilih untuk beribadah kepada-Mu dengan segenap hati. Berkatilah kami yang mendengarkan firman-Mu dan keluarga kami dengan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan mampukan kami untuk membagikan kasih dan kebenaran-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah kami alat-Mu untuk membawa damai, kasih, dan terang kepada dunia yang membutuhkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, bagikanlah renungan harian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang lain di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Shalom, selamat beraktivitas.